Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi yang akan kami bahas, yaitu pencilan, box plot, dan bagian-bagiannya. Dengan nama-nama kelompok Muhammad Alpis Harianur, Silvia Tri Julianti, dan Putri Indah Lestari. Yang pertama yaitu pencilan, yaitu titik data yang terpaut jauh dari titik data lainnya. Pencilan kemungkinan dapat berasal dari variabilitas pengukuran atau galat percobaan. Pencilan akibat galat seringkali diabaikan. Pencilan dapat mengakibatkan masalah serius dalam analisis statistik. Yang kedua yaitu box plot, metode grafis untuk menggambarkan kumpulan data numerik berdasarkan nilai kuartilnya. Diagram kotak garis bersifat non-parametrik, artinya diagram ini menampilkan variasi sampel populasi statistik tanpa membuat asumsi apapun tentang distribusi statistik yang mendasarinya. Jarak antara bagian-bagian kotak yang berbeda menunjukkan derajat dispersi atau sebaran, kemiringan, dan pencilan dari data tersebut. Diagram kotak garis dapat digambarkan secara horizontal maupun vertikal. Yang ketiga yaitu bagian box plot. Bagian utama box plot adalah kotak berbentuk persegi atau box, yang merupakan bidang yang menyajikan interquartile rank, yaitu IQR, di mana 50% dari nilai data pengamatan terletak di sana. Garis yang merupakan perpanjangan dari box atau baik ke arah atas maupun ke arah bawah dinamakan dengan whiskers. Panjang whiskers 1,5 dikali interquartile rank. Box plot merupakan ringkasan distribusi sampah yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data. Terdapat 5 ukuran statistik yang bisa kita baca dari box plot, yaitu yang pertama, nilai minimum sama dengan nilai observasi terkecil. Yang kedua, K1 sama dengan kuartil pertama. Yang ketiga, K2 median atau kuartil kedua. Yang keempat, K3 kuartil tertinggi atau kuartil ketiga. Yang kelima, nilai maksimum, nilai observasi terbesar. Selain itu, box plot juga dapat menunjukkan ada tidaknya nilai outlier dan nilai ekstrim dari data pengamatan. Buatlah box plot untuk data sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat banyaknya data ada 15, data terkecil atau minimumnya ada 43, data terbesar atau maksimumnya ada 85. Kuartil 1 berada pada data ke-4, nilainya sama dengan 50. Kuartil 2 berada pada data ke-8, nilainya sama dengan 60. Kuartil ketiga ada pada data ke-12 sama dengan 80. Jangkauan antar kuartil sama dengan kuartil 3 kurang kuartil 1 sama dengan 80 kurang 50 sama dengan 30. Batas pagar bawah kuartil 1 dikurang 1,5 dikali 30 sama dengan 5. Batas pagar atas kuartil 3 ditambah 1,5 dikali 30 sama dengan 125. Karena nilai terkecil lebih besar dari batas pagar bawah dan nilai terbesar lebih kecil dari batas pagar atas, maka dalam data ini tidak ditemukan data pencilan. Jadi box plotnya akan nampak sebagai berikut. Dapat kita lihat di bagian gambar di samping. Baik, di sini terdapat contoh. Berikut ini adalah nilai ujian statistik kelas A. Tentukan box plot dari data tersebut. Nah, dapat kita lihat di dalam tabel yaitu nilai ujian. Di situ terdapat ada maksimum dan minimum.
minimumnya yaitu 65 dan maksimumnya adalah 85. Selanjutnya dapat kita lihat di sini terdapat jawabannya, yaitu minimumnya tadi 65 dan maksimumnya 85, dan dapat kita lihat K1-nya yaitu 70, K2-nya 72, K3-nya 77. Rumusnya yaitu JAK dikurang K3 dikurang K1 sama dengan 77 dikurang 70 sama dengan 7. Sini dapat kita lihat batas pagar bawahnya yaitu K1 dikurang 1,5 dikali JAK sama dengan 70 dikurang 1,5 dalam kurung 7. Selanjutnya itu hasilnya adalah 59,5. Sedangkan batas pagar atasnya yaitu K3 ditambah 1,5 dikali JAK sama dengan 77 ditambah 1,5 dikali 7 sama dengan 87,5. Baik, dapat kita lihat selanjutnya di contoh soal 2. Contoh dan percilan berikut ini adalah harga saham 11 perusahaan yang terdapat di B. Tentukan data percilan dan box plot dari data tersebut. Di situ dapat kita lihat sudah kita rangkum dalam tabel agar memudahkan kita. Jadi, selanjutnya kita tinggal mencari kuartilnya, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, caranya yaitu kita cari kuartil 1 sama dengan 1 ditambah N ditambah 1 sama dengan N-nya itu adalah 11 untuk kuartil 1-nya. Jadi N-nya adalah 11, jadi 11 ditambah 1 sama dengan 12, dan 12 dikali 1 adalah 12, lalu 12-nya kita bagi 4 yaitu 3. Nah, untuk cara kuartil 2 dan kuartil 3 sama seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya, kita lanjut ke cara selanjutnya yaitu minimumnya dapat kita lihat yaitu ada 155 dan maksimumnya 190, K1-nya 161, K2-nya 162, dan K3-nya 169. Rumusnya yaitu JAK dikurang K3 dikurang K1 sama dengan 169 itu K3-nya, lalu kita kurang dengan K1, K1-nya tadi 161 sama dengan hasilnya yaitu 8. Jadi batas pagar bawahnya yaitu sama dengan K1 dikurang 1,5 dikali JAK sama dengan K1-nya tadi 161 kita kurangkan dengan 1,5 lalu kita kali 8. Hasilnya adalah 149. Lalu kita cari batas pagar atasnya sama dengan K3 ditambah 1,5 dikali JAK. K3-nya tadi 169, kita tambahkan dengan 1,5, lalu kita kalikan dengan 8, yaitu hasilnya adalah 181. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini saya membahas latihan soal nomor 1, di mana berdasarkan blogspot di samping, maka tentukanlah 5 ukuran statistiknya. Ukuran statistiknya di samping ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Maka di sini bisa kita lihat minimumnya ada 5, maksimumnya ada 31, kuartil satunya 25, kuartil kedua 19, dan kuartil ketiganya ada 13. Selanjutnya saya akan membahas latihan soal 2.
Di sini kita disuruh untuk menentukan blogspot dari data tinggi badan siswa dalam sentimeter. Di sini dapat kita lihat minimumnya ada 142,4, maksimumnya 160,0. Untuk menentukan kuartilnya, misalkan kuartil 1 dengan rumus 1 dikali N tambah 1 bagi 4. Untuk kuartil 2 sama dengan 2 kali N tambah 1 bagi 4. Untuk kuartil 3 sama dengan 3 kali N tambah 1 bagi 4. N ini adalah jumlah data. Jumlah data ini ada 50. Jadi bisa kita simpulkan kuartil 1 ini sama dengan 1 dikali 50 tambah 1 bagi 4 sama dengan 13. Kuartil 2 dikali 50 tambah 1 bagi 4 sama dengan 25. Kuartil 3 kali 50 tambah 1 bagi 4 sama dengan 38. Untuk menentukan jarak antar kuartil sama dengan K3 dikurang K1 sama dengan 38 dikurang 13 sama dengan 25. Untuk menentukan batas pagar bawah sama dengan K1 dikurang 1,5 dikali jarak antar kuartil sama dengan 13 dikurang 1,5 dikali 25 sama dengan 287,5. Untuk batas pagar atas sama dengan K3 dikurang 1,5 dikali jarak antar kuartil sama dengan 38 kurang 1,5 dikali 25 sama dengan 912,5. Jadi ini lebih dari 160. Maksudnya lebih dari nilai maksimum. Jadi bisa kita lihat bahwa kuartil satunya 287,5 dan kuartil 2-nya 25. Untuk kuartil 3-nya 912,5. Nilai maksimum ada 160,0 dan nilai minimum 142,4. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.